Presiden Prabowo akan kembali melakukan lawatan luar negeri menuju Rusia untuk membangun kerjasama multilateral antara Indonesia dan Rusia serta negara-negara Asia Tengah yang menjadi partner Rusia alias Blok Timur yang dulunya negara-negara bekas Persatuan Uni Soviet. Akankah ini menjadi lawatan yang semakin mendekatkan Indonesia untuk mengakuisisi jet tempur Su-35 yang kontraknya dibukin dulu pada tahun 2021 akibat ancaman sanksi Barat, namun tidak serta-merta membatalkan kontraknya. Indonesia tetap berminat akan Su-35. Hanya saja cara dan celahnya saja yang harus didapatkan Indonesia agar tidak menjadi korban sanksi Barat. Hai kawan-kawan sekalian, balik lagi di Mantan Wibu. Gimana kabarnya kawan-kawan sekalian ya? Semoga selalu diberi kelancaran dan kebarokahan di setiap kegiatannya kawan-kawan sekalian. Kali ini ada berita yang cukup segar-segar, mantap lah ya. Terutama bagi kawan-kawan Ruski mania ya, yang selama ini kurang serem kalau Indonesia itu belanja alutsista Barat. Ya karena mungkin Barat itu banyak baunya kali ya. Berita tentang Presiden Prabowo yang akan kembali mengunjungi negara Pakde Vladimir Putin bisa jadi kunjungan ini merupakan langkah untuk mencairkan kembali kontrak Su-35 yang beku akibat ancaman negara Pak Lesam. Berita ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian yaitu Bapak Airlangga Hartanto tanggal 18 Maret 2025 kemarin. Dilansir oleh inews.com ya, menurut Airlangga, salah satu agenda utama dalam lawatannya yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2025 nanti adalah memperkuat kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Rusia, termasuk finalisasi perjanjian perdagangan bebas dengan Eurasian Economic Union atau EAEU. Sebelum kunjungan tersebut, Indonesia dan Rusia akan menggelar sidang komite bersama pada tanggal 14 hingga 15 April 2025. Diharapkan dalam pertemuan ini, mayoritas bab dalam perjanjian EAEU Free Trade Agreement atau FTA dapat diselesaikan. Prinsip perjanjian dapat ditandatangani saat kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia. Eurasian Economic Union atau EAEU sendiri terdiri dari Rusia, Armenia, Belarusia, Kazakhstan, dan Kirgistan. Harapannya tentu seluruh 14 dari 15 bab sudah selesai. Jadi Bapak Presiden akan berkunjung ke Rusia di bulan Juni. Diharapkan pada kunjungan tersebut prinsipal agreementnya sudah ditandatangani, tutur Airlangga Hartanto. Bila kita berkaca pada bekunya kontrak pengadaan 11 unit jet tempur Su-35 senilai 1,1 miliar US dollar ya pada tahun 2021 kemarin, tentu tidak mungkin kedua negara ini nggak mencari jalan agar kontraknya bisa terlaksana kembali. Mengingat kedua belah pihak sama-sama saling membutuhkan. Rusia butuh pasar alutsista, sedangkan Indonesia butuh alutsista canggih non-barat yang bisa diandalkan untuk menjaga wilayah NKRI tercinta kapanpun. Sehingga event keberangkatan Pak Prabowo menemui Bapak Putin itu tidak mungkin hanya sekedar membahas kerjasama dagang Eurasian Economic Union ya. Pasti ada agenda membicarakan tentang keberlanjutan pembelian Su-35. Hal ini berdasarkan dari lawatan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Sergei Shoigu, pada tanggal 25 Februari kemarin ke Kementerian Pertahanan Indonesia. Diterima langsung oleh Bapak Menteri Pertahanan yaitu Syafri Samsudin. Hasil pertemuan kedua delegasi negara tersebut dijelaskan oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan atau Kemenhan, Brigjen TNI Fregas Venas, mengungkapkan bahwa akan ada pembahasan lebih lanjut terkait kerjasama secara umum ya di bidang pertahanan. Nah, garis bawahi secara umum di bidang pertahanan. Kedua belah pihak hanya membahas tentang rencana peningkatan kerjasama di bidang militer seperti latihan gabungan, pertukaran teknologi alat utama sistem senjata atau alutsista, hingga pertukaran prajurit dalam rangka pendidikan. Memang tidak disebutkan secara khusus ya mengenai Sukhoi Su-35, tetapi akan ada pembahasan lebih lanjut dan pembentukan tim kerjasama untuk menindaklanjuti kerjasama atau dalam kurung ya di bidang pertahanan dan militer, ujar Bapak Brigjen Frega. Brigjen Frega mengatakan kerjasama antar Indonesia dan Rusia dalam hal teknologi pertahanan masih terbuka sangat lebar. Tidak mungkin lah kawan-kawan lah, nggak mungkin kalau
informasi keputusan pembelian alutsista yang sensitif seperti jet tempur ini akan dipublikasikan secara langsung di tengah ancaman sanksi Barat. Meskipun tidak disebutkan secara khusus tentang pembelian Su-35 pada pertemuan tersebut, pembahasan kerjasama pertahanan secara umum tetap menjurus kepada upaya akuisisi Indonesia terhadap Su-35, sehingga disimpulkan bahwa kedatangan Sergei Shoigu sendiri merupakan sebuah langkah yang mendekatkan keberlanjutan kontrak Su-35 Indonesia, dan termasuk juga keberangkatan Pak Prabowo nanti di bulan Juni ya ke Rusia. Tidak menutup kemungkinan ialah upaya-upaya untuk tetap mengusahakan keberlanjutan pemesanan Su-35. Brigjen Frega Wenas menambahkan, Indonesia sudah memiliki pesawat Sukhoi dan ini menjadi peluang untuk terus belajar. Apalagi Rusia dikenal sebagai salah satu negara dengan reputasi teknologi alutsista yang diakui dunia, ujar beliau. Ia juga mengungkapkan bahwa kedua negara masih akan menjajaki peluang kerjasama lebih lanjut termasuk dalam pengadaan dan pelatihan militer. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Indonesia mengungkapkan bahwa pergantian pesawat tempur F-5 Tiger ke Su-35 Sukhoi terkendala ancaman sanksi Countering America Adversaries Through Sanction Act atau CAATSA dan sanksi pengawasan aset asing atau OFAC dari Amerika Serikat. Ya kan berhubung Indonesia memang punya kerjasama yang saling menguntungkan juga dengan Barat khususnya Amerika, ya daripada kita dirugikan ya untuk sementara kita bekukan dulu kontrak pengadaan Su-35. Dan sebagai penutup kebutuhan alutsista pesawat tempur F-35 yang sudah kebilang uzur bangkotan ya, Indonesia mengakuisisi 42 jet tempur asal Prancis yaitu Dassault Rafale dan 10 unit Mirage 1000 bekas Angkatan Udara Qatar sebagai penutup celah selama Rafale belum datang. Ya, Amerika juga menawarkan jet tempur siluman generasi kelima Lockheed Martin F-35 dan jet tempur superioritas udara F-15 Strike Eagle. Tapi Indonesia menolak F-35 dan lebih memilih mengakuisisi 24 unit jet tempur F-35 Strike Eagle sebagai pelengkap 42 unit Rafale yang akan datang. Ya mungkin supaya Amerika diem aja kali ya. Jadi bagaimana menurut kawan-kawan sekalian tentang keberangkatan Pak Prabowo ke Rusia bulan Juni nanti? Apa bakal bawa kepastian tentang Su-35 atau malah jadi Su-57 gitu? Walah, semakin asoy geboy lah ya. Nah, sepertinya Indonesia memang bakal punya jet tempur canggih, tapi sayang ya semua jet tempurnya jet tempur Barat. Tahu sendirilah Barat itu banyak maunya lah kayak gitu kan, apalagi ya Amerika harus nurut ini itulah. Bahkan di zaman Orde Baru ya kita pernah beli tuh alutsista jet tempur kan, kalau nggak salah F-16 kalau nggak salah, tapi syaratnya nggak boleh dipakai buat operasi militer. Yang ngapain dibeli coba kan? Ya jadi mirip beli sambal gitu, tapi nggak boleh dicocolin ke lalapan ya gitu kan, nggak kerasa pedesnya gitu. Ya makanya kan kita untung masih bisa beli jet tempur Rafale dari Prancis ya, yang masih ngebebasin pemakaian Rafale buat apa. Tulis deh pendapat dan pandangan kawan-kawan sekalian. Apakah 11 unit Su-35 ini masih relate sama kebutuhan TNI kita yang sudah pesan hampir 75 unit jet tempur canggih dari Barat semua? Terutama kawan-kawan dari kubu Ruski nih ya, pasti punya pandangan yang beda sendiri gitu. Atau kawan-kawan fansnya Pak Lesam, ya jangan lupa komen lah ya, utarakan unek-uneknya terhadap Su-35 di kolom komentar, oke? Tapi kalau menurut admin pribadi ya, punya 11 unit Su-35 itu ya kayaknya perlu. Sebab pemilihan jet tempur kita harus ada alternatifnya di tengah mayoritas jet tempur kita yang dari Barat semua. Kalau tiba-tiba ya Barat ngancem-ngancem pakai Sunset ini itu lagi lah pas kita mau pakai Rafale, F-15 sama Mirage-nya kita masih punya pesawat keren Sukhoi dong yang masih kita bisa udarakan kapanpun untuk mengamankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Oke, segitu dulu kontennya lah. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di Mantan Wibu.